Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Adrim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali dalam kajian kita untuk membahas salah satu perkara keimanan, yaitu mengenal Asmaul Husna atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Kali ini kita akan membahas salah satu nama Allah yang mulia, yaitu Al-Fattah, ya, yang secara umum maknanya adalah Maha Pembuka dan juga Maha Penolong, ya. Al-Fattah, ya, itu berasal dari kata-kata fataha yaftahu, membuka. Isim fa'ilnya Fatih, ya, artinya yang membuka. Lalu Al-Fattah itu namanya sighat mubalaghah, ya, menunjukkan sesuatu yang sangat, ya, sighat mubalaghah dari kata-kata Fatih, ya, maka jadilah kata Fattah. Maka nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Fattah, begitu, ya. Baik, dalam Al-Quran nama Allah Al-Fattah ini tercantum dalam surat Saba ayat 26. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim. Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar, dan Dia adalah Al-Fattahul Alim, yang maha memberi keputusan dan maha mengetahui, ya. Syekh As-Sa'di ketika menjelaskan makna Al-Fattah, dia mengatakan alladzi yahkumu baina ibadihi bi ahkamihi syar'iyyah wa ahkamihil qadariyah wa ahkamil jaza alladzi fataha bi lutfihi basairas shadiqin wa fataha qulubahum li ma'rifatihi wa mahabbatihi wal inaba ilaihi wa fataha li ibadihi abwabar rahmah wal arzaq al mutanawwi'ah wa sabbaba lahum al asbab allati yanaluna biha khairat dunya wal akhirah. Al-Fattah, kata beliau Syekh Abdurrahman As-Sa'di, adalah zat yang menetapkan hukum di antara hambanya dengan hukum-hukum syariat, dan juga hukum, ya, yang bersifat takdir, ya, ketetapan-ketetapan yang sudah Allah tentukan, dan juga hukum yang bersifat balasan. Dia yang dengan kuasanya, ya, membuka mata batin orang yang jujur dengan keimanannya untuk mengenal, mencintai dan kembali kepadanya, kepada Allah. Dia juga yang membuka pintu-pintu rahmat dan ragam rezeki, serta membuka sebab bagi hamba untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Jadi apa yang disampaikan oleh Syekh As-Sa'di ini menunjukkan bahwa nama Al-Fattah itu cukup luas maknanya. Bukan hanya sekedar membuka pintu rezeki atau pintu kebaikan dunia, tapi juga Allah Subhanahu wa taala dikatakan Al-Fattah karena Dia juga yang menetapkan hukum, ya, dalam kehidupan manusia, hukum-hukum syariat, hukum-hukum yang berkaitan dengan takdir dan ketetapan nasib dalam kehidupan manusia. Dia juga yang membuka, ya, Fattah, ya, Fataha, membuka hati, ya, dan pandangan orang-orang yang benar keimanannya untuk mengenal, mencintai dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Dia juga yang membuka pintu-pintu rizki dan juga membuka segala sebab-sebab yang kemudian manusia dapat meraih kebaikan dunia maupun akhirat. Baik, dalam Al-Quran sendiri, ya, Al-Fattah, ya, itu juga memberikan beberapa atau mengandung beberapa makna. Pertama, ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan membuka itu artinya adalah membuka pintu-pintu kebaikan, membuka pertolongan, membuka pintu rizki, pintu ilmu, dan seterusnya.
Dalam surat Al-A'raf ayat 96 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, kami bukakan untuk mereka. Lihat, la fatahna, kami bukakan untuk mereka barokah-barokah dari langit dan bumi. Dalam surat Fatir ayat 2 Allah berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi mir rahmah fala mumsikalaha." Apa yang Allah buka berupa kasih sayang bagi manusia, Allah bukakan kasih sayang bagi manusia. Ya, kemudian Allah berikan rizki, berikan kebaikan, berikan apa yang disenangi manusia. Fala mumsikalaha. Tidak ada yang mencegahnya. Apa yang memang sudah Allah tetapkan, Allah bukakan untuk manusia mendapatkan kebaikan. Tidak ada yang dapat mencegahnya. Tapi kebalikannya, wa ma yumsiku fala mursilalaha. Ya, wa ma yumsik fala mursilalaha. Apa yang Allah sudah cegah, Allah sudah tahan, tidak dapat diraih oleh manusia, fala mursilalahu, maaf ya, fala, tidak ada yang bisa melepasnya mimba di sesudahnya, wa huwal azizul hakim. Ya, jadi makna pertama dari Al-Fattah adalah bahwa Allah zat yang maha membuka. Membuka apa? Membuka segala pintu kebaikan, pertolongan, rezeki dan ilmu. Yang kedua, Allah dikatakan membuka apa? Membuka ya pintu-pintu ujian. Ya, jadi ini tidak pure dia sebuah kebaikan. Allah buka kepada umat manusia pintu ujian yang bisa Allah berikan kepada siapapun. Pada orang yang beriman, pada orang yang tidak beriman, orang yang taat, orang yang maksiat, itu Allah bukakan. Ya. Dalam surat Al-An'am ayat 44 Allah berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi." Ketika mereka melupakan apa yang telah diberikan peringatan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan untuk mereka pintu segala sesuatu. Jadi di antara ujian yang Allah berikan kepada orang yang justru jauh dari ajaran Allah, justru Allah buka pintu-pintu dunia. Ya, hatta idza farihu bima utu, hingga akhirnya mereka gembira, mereka sombong atas apa yang mereka dapatkan, akhadnahum baghtatan. Kami ambil mereka, kami datangkan siksa bagi mereka, azab bagi mereka baghtatan. Ya. Tiba-tiba faidahum mublisun, maka akhirnya mereka merasa putus asa, tidak ada harapan, ya, celaka dan sengsara yang tiada kira, ya. Kemudian mana yang ketiga dari Al-Fattah atau Al-Fath, ya, bahwa Allah lah yang akan memberikan keputusan yang adil. Ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 98 Allah mengatakan, ya, mengajarkan kita satu doa, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, bukakan antara kami dan kaum kami bil haq, kebenaran. Wa anta khairul fatihin, engkau adalah sebaik-baik pembuka. Nah, sebaik-baik pembuka di sini apa maknanya? Sebaik-baik yang memberikan keputusan yang adil, yang benar. Ya, maka mana Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq artinya adalah apa? Ya Allah, tetapkan keputusan yang hak antara kami dan kaum kami. Ya, kaum yang menyimpang, yang menentang, yang dengan berbagai macam alasan, ya, mereka tidak menerima ajakan para nabi dan para rasul, maka dipanjatkanlah doa untuk memperjelas dan mempertegas agar segera dibuat keputusan, ya, sehingga jelas mana yang hak dan mana yang batil. Ya, dalam surat Asy-Syura 117-118 juga Allah menjelaskan, ya, bagaimana para nabi kemudian mohon kepada Allah agar dibukakan ya, ditetapkan keputusan dan ketetapan antara dia dan kaumnya. Qala rabbi inna qaumi kadzabun,
ya, dia berkata, ya Tuhan, Tuhanku, kaumku adalah para pendusta, mendustakan. Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Maka tetapkan antara aku dan mereka satu ketetapan dan selamatkan aku dan bersamaku orang-orang yang beriman. Nah, di sini maknanya adalah Al-Fattah, Allah memberi keputusan yang adil. Dan kemudian yang terakhir, makna Al-Fattah adalah yang maha memberikan kemenangan. Jadi makna Al-Fath itu diantaranya adalah kemenangan maknanya. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah 52, fa'asallahu ayyatiya bil fathi au amri min indi. Semoga Allah mendatangkan al-fath, kemenangan, au amri min indi. Ya, dalam surat Al-Fatah yang sangat populer ya, yang sangat kita kenal, ayat pertama, inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh telah kami berikan kemenangan, fatah. Ya, fatah ya kemenangan, maksudnya apa? Allah buka itu pintu-pintu kemenangan sehingga kaum muslimin mencapai kemenangan. Maka Allah katakan inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh telah kami berikan ya kemenangan bagi engkau, sebuah kemenangan yang nyata dan yang besar. Nah, itu di antara nama-nama yang makna-makna yang terkandung dari nama Allah Al-Fattah ya. Jadi pertama apa tadi? Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah, maka Dia memberikan pintu-pintu pertolongan, rizki, kebaikan bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala dikatakan Al-Fattah, artinya Allah menguji umat manusia dengan ujian apakah mereka tetap beriman atau tidak. Kemudian makna Al-Fattah juga adalah Allah lah yang memberikan keputusan yang adil ya di antara umat manusia, mana yang berada di jalan kebenaran, mana yang berada di jalan kebatilan. Dan juga Allah adalah Al-Fattah karena Dialah yang memberikan kemenangan ya. Dialah yang memberikan kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Baik, sahabat tadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari nama Allah Al-Fattah ini ya, apa implementasi yang dapat kita ambil? Pertama tentu saja ini semua harusnya memperkuat tawakal kita kepada Allah. Ya, sebab Allah yang telah memberikan kita segala kebutuhan dan kebaikan dalam kehidupan. Allah yang membukakan kita pintu-pintu rizki, pintu-pintu ilmu, pintu-pintu kasih sayangnya. Ya, maka mestinya hal ini membuat kita selalu bersandar dan bertawakal kepada Allah. Kemudian juga menumbuhkan sifat selalu harap akan rahmat dan pertolongan Allah. Kita tahu Allah Maha menolong, Allah Maha menentukan, Allah Maha memberikan ya kebaikan-kebaikan bagi hambanya. Maka sebagai seorang hamba kita selalu mohon kepada Allah ya segala kebaikannya. Kita berharap kepada Allah dibukakan segala ya hal yang kita ingin dibukakan pintu rezeki, dibukakan jalan keluar, dibukakan ilmu, dibukakan pikiran ya agar kita mendapatkan inspirasi, kebaikan-kebaikan dan seterusnya. Sebab dalam kehidupan ini orang kalau sudah sumpek ya, mampet pikiran ya, itu kadang-kadang tindakannya sangat di luar batas. Kenapa? Tidak berpikir lagi dengan jernih. Tertutup kepala dan pikirannya. Tapi ketika Allah bukakan pikirannya, wawasannya, pemahamannya, kesadarannya, maka insya Allah langkahnya akan lebih terarah. Kemudian seseorang yang meyakini bahwa Allah memiliki sifat atau nama Al-Fattah, dan tentu saja sifatnya adalah Allah suka memberikan pertolongan, memberikan kebaikan, ini juga bagi kita hendaknya memiliki sifat ya, memberikan inspirasi bagi kita untuk memiliki sifat-sifat baik yang ada pada Allah, yaitu apa? Sifat suka menolong, memudahkan urusan seorang hamba dan seterusnya. Begitu ya. Kemudian ya, implementasi dari nama Al-Fattah ini juga adalah agar kita sabar dalam menghadapi ujian. Ya, sebab ya setiap ujian kita sadari ya, pada setiap ujian kita sadari di sana ada zat, ada Tuhan yang memiliki nama Al-Fattah, yang akan dengan kekuasaannya
ya begitu saja mudah baginya mengatasi segala kesulitan dan segala kepedihan yang dialami oleh seseorang. Begitu ya. Dan kemudian ya, pandai mengambil hikmah dan kebaikan atas setiap ujian yang dihadapi. Ya, kita yakin bahwa apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dan tetapkan, di balik itu ada hikmahnya, di balik itu ada kebaikannya. Ya, sebab ketika Allah turunkan ujian, ya, maka Allah sendiri yang ya menetapkan nama baginya Al-Fattah, yang artinya memberikan pertolongan, memberikan kemudahan, memberikan jalan keluar. Ya, karena itu kita harus terus optimis, ya, pandai mengambil hikmah atas setiap ujian yang kita hadapi. Demikian sahabat Adrim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia yaitu Al-Fattah. Ya, semoga kita dapat mengambil pelajaran terbaik dari nama Allah ini untuk kita implementasikan dalam kehidupan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.